Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Apriliawati. Saya berasal dari Prodi PGMI semester 5 kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah pribadi saya yang berjudul Analisis Nilai Islam dalam Perkawinan Melayu Riau yang diampu oleh Bapak M. Sidik, SPD, MPD. Bahasan saya memilih judul Analisis Nilai Islam dalam Perkawinan Melayu Riau ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis nilai-nilai Islam yang terkandung dalam perkawinan Melayu yang ada di Riau. Dasar istilah analisis proses pemecahan suatu permasalahan kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga biasa lebih mudah dipahami. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa jika cara-cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi tanpa kronik, benar terhadap wahyu, benar terhadap akhir zaman, dan kemudian selanjutnya adalah perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang diatur sah oleh masyarakat dan bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku adalah kelompok etnis Austronesia menjulang bakti tegakkan pantai selatan laju perahu layar terkembang si raja hati biarpun badai datang menerjang mundur selangkah jangan sekali yaitu sepanjang pesisir Nilai dan Islam. Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kelompok manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama baik usul pokok maupun furu atau cabang, juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Kedua, apabila kata Islam disebutkan bersama dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang terjaga di situ. Baik yang meyakini Islam atau tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam dan diamalkan oleh setiap Islam ada tiga, yaitu: satu, mengenal Allah Azza wa Jalla; kedua, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya; dan ketiga, mengenal Nabi Muhammad SAW. Menurut Syalkut, Islam adalah agama Allah. Ajaran-ajarannya berupa pokok-pokok akidah, kepercayaan, dan pokok-pokok syariat atau peraturan yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia agar menjalankannya secara semestinya. Melayu Riau menurut orang ini 2014 adalah manusia berimigrasi dari Yunan menuju Nusantara dan mendiami wilayah pesisir dan tepian sungai di Riau yang mendapatkan sentuhan Islam di Utara Melayu. Seorang ahli geografi sejarah N. Jaljoni dalam bukunya Geografi Tunjang Kesejarahan. Dua, Islam Indonesia juga menyebutkan bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia termasuk ras Palo Mongoloid yaitu disebut oleh ahli sebagai ras Melayu. Ini berarti secara ras semua penduduk Asia Tenggara ialah Melayu. Orang Melayu ialah salah satu dari bangsa dan keluarga rumpun bangsa yang sangat luas dan dikenal sebagai Melayu Polinesia ataupun Austronesia. Antara suku-suku bangsa dalam rumpun ini ialah Melayu, Jawa, Bugis, Sunda, Maori, Hawaii, Fiji, dan sebagainya.
Nilai-nilai Islam dalam prosesi perkawinan adat Melayu. Pertama, merisik. Upacara merisik merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam proses menuju perkawinan adat Melayu Bengkalis, yaitu melihat dan menyelidiki tentang keberadaan seorang wanita yang ingin dinikahi. Sejalan dengan pernikahan menurut hukum Islam, di mana seorang yang hendak menikah dianjurkan untuk melihat dan memeriksa perempuannya terlebih dahulu, yang disebut dengan istilah ta'arufan, baik dari segi bentuk fisik maupun akhlak perilakunya. Meminang. Adapun terkait cara memilih pasangan yang akan dinikahi, adat Melayu mempunyai dasar atau teori yang sama dengan apa yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu wanita dinikahi karena 4 perkara. Pertama, hartanya. Kedua, kedudukannya, statusnya. Ketiga, karena kecantikan. Dan keempat, karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama Islam, engkau akan beruntung. Dampak positif dari khitbah ialah memberikan dorongan agar segera menikah, dan kedua belah pihak akan menjadi lebih yakin untuk hidup bersama dengan damai, bahagia, sejahtera, serta saling mencintai dan menyayangi. Hikmah dalam prosesi khitbah ini ialah dengan disyariatkan khitbah, maka calon suami diharapkan memiliki kemantapan hati untuk melangkah dan mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan disyariatkannya khitbah, maka calon suami diharapkan memiliki kemantapan hati untuk melangkah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sebagai pengenal terhadap identitas calon istri yang bakal jadi pasangan hidupnya, tercapai kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Menggantung merupakan suatu petanda bahwa perhelatan pernikahan akan segera dilangsungkan, yaitu kegiatan menata rumah, menghias dan memasang alat perlengkapan upacara di tempat yang akan digunakan dalam upacara perkawinan. Pemasangannya dilakukan dengan cara menggantung hiasan-hiasan pelaminan serta tabir yang berwarna merah, kuning, dan hijau, membuat tenda dan dekorasi, menggantung perlengkapan pentas, menghiasi kamar tidur pengantin, serta menghiasi tempat bersanding kedua calon mempelai. Karena pernikahan ini merupakan upacara yang sakral, maka harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Dengan membersihkan rumah dan menghiasnya lah akan memberikan kenyamanan yang merupakan sebuah penghargaan bagi mempelai untuk menjadi raja ketika prosesi ini. Selaras dengan anjuran dalam Islam bahwa hendaklah membersihkan rumah dan menghiasnya dengan sebaik mungkin, sehingga bisa menjadi tempat berlindung yang nyaman untuk diri sendiri maupun bagi para tamu. Berinai curi. Inai yang diletakkan kepada calon mempelai sedikit berbeda dari antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Hal ini berdasarkan kepada syariat agama Islam, di mana penggunaan perhiasan atau pakaian kaum laki-laki tidak berupa menyerupai kaum perempuan, sehingga inai yang diletakkan kepada calon mempelai laki-lakinya beberapa jari jemari tangan dan sedikit telapak tangan, sedangkan terhadap calon mempelai perempuan diletakkan inai selain pada jemari tangan, telapak tangan, dan sekeliling telapak kaki di bagian pinggir. Islam tidak sepenuhnya melarang seorang wanita untuk berhias, justru ia mengajarkan cara hias yang baik tanpa harus merugikan apalagi merendahkan martabat wanita itu sendiri. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-A'raf ayat 31 menjelaskan, anjuran bagi hambanya untuk inai ini ialah memberikan tanda kepada kedua calon mempelai bahwa bentuk upaya agar mereka lebih bisa menjaga diri dengan baik. Biasanya acara dihadiri oleh pihak keluarga pengantin dan kerabat dekat pengantin juga turut hadir dan berkumpul, sehingga akan menyambungkan kembali silaturahmi yang baik. Berendam adalah suatu kegiatan yang dilakukan kepada kedua calon pengantin sehari sebelum menikah. Kegiatan berendam ini dapat pula dikatakan bergunting rambut kecil, yaitu mengukur atau merapikan bulu roma pada bagian dahi, pelipis, alis, tengkuk, ulu tangan, dan bagian kaki. Berdasarkan kepada pandangan yang dimiliki masyarakat Melayu, bahwa keindahan pada diri seseorang tidak saja terletak pada yang ternampak di luarnya saja, melainkan keindahan itu terdapat di dalam tubuh dan jiwa seorang itu. Pekerjaan mengendam ini selalu bertujuan untuk mempercantik calon pengantin perempuan dan merupakan puncaknya calon pengantin laki-laki. Juga mempunyai keterkaitan dengan kemaslahatan dan kesehatan kepada kedua calon pengantin sebelum dan pada saat bersanding nantinya. Islam pada prinsipnya tak melarang, khususnya pengantin wanita berhias. Kecantikan dan keindahan pada dasarnya tak bertentangan dengan ajaran Islam. Antar belanja pada dasarnya ialah menyerahkan uang belanja dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan,
sebagai lambang gotong royong dalam kebersamaan untuk membantu pihak perempuan dalam melaksanakan perhelatan perkawinan. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan upacara pernikahan yang banyak memerlukan biaya ialah perempuan. Mahar dalam Islam adalah tanda cinta. Ia juga merupakan tanda simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan Allah sebagai hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkan menjadi pendamping hidup sekaligus sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatan. Prosesi saat perkawinan. Ijab yaitu lapas yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan wali. Contohnya dengan mengucapkan zawajtuka fulana, aku nikahkan engkau dengan si fulana, atau angkatuka fulana. Qabul ialah lapas yang diucapkan oleh suami dan menyatakan qabiltu hazan. Nikah, aku terima pernikahan ini. Dalam ijab dan qabul dipakai lapas inikah dan tajwid karena dua lapas ini yang datang dalam Al-Quran seperti firman Allah yang artinya maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikan dihuluri surah Al-Ahzab ayat negeri bermula satu artinya janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Quran surah An-Nisa ayat 2. sejak dahulu sudah termasuk segenap Ijab kabul adalah upacara religius yang melambangkan penyerahan tanggung jawab seorang ayah kepada calon menantunya yang dilakukan menurut syariat agama Islam. Laki-laki yang diterima lamarannya disebut calon mempelai laki-laki atau raja sehari bersama rombongan di rumah calon mempelai perempuan untuk melakukan ijab dan kabul. Di ruangan tengah rumah mempelai perempuan telah menanti ayah kandung mempelai perempuan yang disebut wali, dua orang saksi dan tuan qadi, serta sanak keluarga dan para undangan. Kesemuanya berpakaian baju kurung Melayu, adat Melayu Bengkais, mengajarkan ijab kabul persis dengan apa yang dijelaskan oleh hukum Islam, dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya wali, saksi, dan lain-lain. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Hadis riwayat Al-Khamsah An-Nasai. Prosesi setelah perkawinan. Pertama, tepung tawar. Tepung tawar merupakan untuk memberi doa restu kepada pengantin. Pemberian doa dilakukan dengan merenjeskan air bedak sejuk menggunakan daun setawar dan daun sedinginnya yang diikat dengan daun ribu-ribu ke telapak tangan kedua mempelai. Kemudian mencolek inai di telapak tangan kedua mempelai lalu menaburkan beras kunyit dan bunga rampai kepada kedua mempelai. Dengan demikian, tepung tawar boleh dilaksanakan karena berisi doa untuk kebaikan pengantin saat menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, cara berdoa menggunakan tumbuhan seperti yang telah disebutkan di atas juga pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa hal yang pernah diamalkan oleh Rasulullah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti saat menabur beras kunyit, hendaknya tidak mengambil terlalu banyak sehingga membuang banyak beras kunyit. Atau bahkan jika memang bisa, bagaimana supaya beras yang sudah ditabur tadi bisa dipupuk kembali. Hal ini mengingat ajaran agama Islam yang melarang untuk berlaku mubazir, karena mubazir itu merupakan perbuatan yang disenangi setan. Khatam Quran. Membaca Al-Quran merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap hambanya sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis mengenai anjuran untuk membacanya. Khatam kaji dalam prosesi pernikahan Melayu bukanlah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh agama Islam, namun hanya untuk memenuhi tradisi adat Melayu yang menjadi penting untuk dilaksanakan khusus bagi pengantin perempuan. Khatam Quran merupakan prosesi yang tidak boleh ditinggalkan dalam upacara adat Melayu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua pengantin perempuan telah mendidik anaknya dengan baik, khususnya penanaman ilmu agama. Oleh karena itu, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran atau biasa disebut guru ngaji di daerah Melayu sangat dicari dan dibutuhkan keberadaannya. Hampir di setiap desa pasti ada guru ngaji dan setiap orang tua pasti mengantarkan anaknya untuk belajar Al-Quran. Berarak. Adapun berarak adalah kumpulan orang-orang yang melakukan iringan-iringan atau arak-arakan dari rumah pengantin laki-laki atau rumah orang tertentu jika pengantin laki-laki tersebut berasal dari luar pulau.
menuju rumah pengantin perempuan. Arak-arakan ini memiliki maksud yang sama dengan berinai, yaitu iklan atau pemberian pemberitahuan, namun juga memiliki perbedaan. Jika pada saat berinai dilakukan di rumah dan tidak diketahui banyak orang, akan tetapi jangka waktu pemberitahuannya sangat lama, yakni hingga inai di tangan pengantin itu pudar. Berbeda halnya dengan yang berada di luar rumah dan diketahui banyak orang. Namun jangka waktu pemberitaan hanya sebentar, yaitu hingga pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin perempuan. Berarti secara tidak langsung sejalan dengan perintah Rasulullah SAW yang meminta supaya pernikahan itu diberitahukan dan diumumkan. Bersanding. Apabila pengantin sudah masuk ke rumah, maka langsung dipertemukan dengan mempelai wanita dan didudukkan di pelaminan secara bergandengan. Ini menunjukkan kasih sayang antara kedua dengan keserasian hidup bersama di pelaminan. Pada waktu itu pula pengantin menunggu tamu untuk salam-salaman dan sekaligus para tamu undangan mengucapkan selamat dan doa kepada pengantin. Lazimnya dalam Islam melarang duduk bersanding dua mempelai saat menjalin prosesi. Ini tidak lepas dari pro dan kontra para ulama. Namun masyarakat yang biasa menjalani patut bernapas lega karena tidak semua pakar Islam menerapkannya. Pasalnya, pendapat yang memperbolehkan menganggap bahwa larangan ulama hanya sebatas pada kemerdekaan mengenai syahwat antara dua mempelai yang kemudian berdampak pada saling berpegangan dan saling cium seperti yang selama ini dipertontonkan dalam masyarakat umum. Penyandingan dua mempelai dalam masyarakat tertentu sudah menjadi tradisi yang secara turun-temurun dilakukan. Apalagi masyarakat secara umum menganggap duduk berdua tidak akan menimbulkan syahwat seperti yang dikhawatirkan para pakar yang tidak dibolehkan. Makan beradab. Setelah kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan, maka tahap berikutnya adalah pengakraban satu sama lain, di antaranya kedua pasangan pengantin beserta masing-masing keluarga. Hal ini disebutkan dalam prosesi adat makan beradab, makan hadap-hadapan dan makan nasihat. Ketiga prosesi berbeda pengertian antara satu dengan lainnya. Waktu pelaksanaan juga tidak sama, akan tetapi maksud dan tujuan ketiga prosesi ini hampir sama, yaitu sebagai ajang pengakraban kedua pengantin beserta seluruh keluarga. Makan bersama pada adat Melayu ini mengandung simbol berupa perintah sekaligus larangan yang ada pada surah Al-Hujurat ayat 10 dan 11. Pada ayat ke-10 terdapat penjelasan bahwa sesama laki-laki bersaudara, dan selanjutnya ada perintah untuk menamaikan saudara yang sedang bertikai. Sedangkan ayat ke-11 menggarisbawahi agar menjauhi segala macam sikap lahir batin yang dapat mengeruhkan hubungan antara mereka. Sikap lahir batin yang dimaksud adalah prasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, mengolok-olok dan menunjukkan gelar. Dengan demikian, maka bisa sejalan dengan ajaran agama Islam. Mohon doa restu orang tua. Maksud memohon restu orang tua di sini adalah untuk mengenalkan kepada orang tua mempelai siapa-siapa saja yang menjadi saudara akibat pernikahan ini, sehingga kedua pengantin saling mengetahui sejarah masing-masing keluarga. Pada saat ini pula, kedua orang tua memberikan nasihat sekaligus mendoakan anaknya sebelum memindah keluarga sendiri. Sedangkan upacara menyembah ialah mengunjungi sanak famili untuk memohon doa restu. Kedua upacara adat ini merupakan sarana untuk saling kenal antara satu dengan keluarga lain. Dengan demikian, komunikasi antara masing pengantin dengan keluarga barunya. Keluarga barunya dapat terjalin dengan baik. Mandi kumbo taman. Pelaksanaannya sehari setelah selesai acara resepsi pernikahan, sebagai bentuk tasyakuran bagi pengantin dan keluarga bahwa acara pernikahan telah selesai. Karena itu, terkadang tidak hanya kedua mempelai saja yang mandi, melainkan keluarga juga ikut mandi bersama. Pada prosesi ini pula keluarga membuat makanan hidup bersumsum yang tidak dibagikan kepada saudara. Para tetangga yang sudah membantu dalam melaksanakan resepsi pernikahan. Makna dari bubur sumsum tersebut ialah mengembalikan tenaga yang telah terkuras selama mempersiapkan acara menjadi pulih kembali seperti biasa. Interaksi Islam dalam adat Melayu. Dalam tradisi perkawinan Melayu, pertama merisi merupakan prosesi pertama pada perkawinan adat Melayu Betawi. Dalam realitas sesuai adat, yaitu pendekatan dilakukan secara langsung seorang pria terhadap wanita yang diinginkan dan juga melalui perwakilan keluarga. Berinai curi. Prosesi mempercantik para pengantin dengan memberi inai pada jari jemari pengantin perempuan maupun laki-laki. Tujuannya itu untuk memberikan perbedaan antara pengantin dengan orang lain.
Prosesi saat perkawinan. Akad nikah merupakan prosesi upacara inti dalam pernikahan, yaitu melaksanakan ijab kabul antara kedua belah pihak yang akan melakukan serah perkawinan. Prosesi setelah perkawinan yaitu prosesi tepung tawar. Dalam adat Melayu sebagai simbol pemberian doa dan restu bagi kejayaan kedua belah. Dalam Islam tidak ada aturan yang mewajibkan untuk dilaksanakan, namun sudah menjadi budaya yang kuat bagi adat Melayu sehingga harus dilaksanakan. Berarak merupakan prosesi menuju kepersalingan, yaitu didampingi oleh gading-gading sanak keluarga diarak menuju ke rumah